Shalom Bapak Ibu. Bolehkah dengan senyum memberi salam kanan kiri muka belakang, katakan damai sejahtera bagimu, berbagi sukacita sambil goyang-goyang tangannya. Puji Tuhan. Hari ini dalam rangka ulang tahun pelayanan kategorial pelayanan anak ke-65 GPIB Karis bergereja bersama dengan jemaat anak. Tadi Pelkat PA nggak ada ibadah kan? Nggak ada ya, karena kita menggandakan ibadah gabungan dengan jemaat anak. Jadi Bapak Ibu, anak-anak ini disebut dengan jemaat anak. Jemaat anak. Akhirnya karena ulang tahun ketemu dengan mama papa dan oma opa, mereka dipisahkan untuk teman-teman happy sharing. Tempat ibadah mereka ada di bawah, dimulai sekitar pukul 7:30 atau jam 8, dan jam 9 mereka harus segera berakhir untuk gereja dewasa dimulai. Bapak Ibu, tingkat kesulitan menyampaikan firman Tuhan ini adalah gara-gara ada jemaat anak. Saya bergumul tadi malam, ini apa mau disampaikan di tengah-tengah jemaat anak. Sementara kalau saudara membaca Efesus ini, ada banyak hal yang hanya dapat dicerna oleh jemaat dewasa. Ini membawa persoalan dan pergumulan tersendiri. Tapi nantilah, biarkanlah mereka dengan kegiatan mereka. Saya akan mengurai untuk Bapak Ibu jemaat dewasa. Ini melatih telinga dan fokus saudara karena beribadah dengan jemaat anak. Ini 3 menit pertama masih aman Bapak Ibu. Kita akan tunggu 7 menit selanjutnya. Ini akan ada banyak gerakan tambahan mereka. Dan demikianlah anak-anak. Tolong lihat beberapa hal menarik yang ditulis oleh Paulus. Pertanyaan pentingnya, ada apa di Efesus? Ada Dewi Artemis, ada penyembahan Baal, ada kehidupan. Menjemut istilah ini pun di hadapan anak agak sulit. Apa ya, bagus? Amoral, bagusnya disebut begitu. Ada berbagai perilaku 3 huruf yang menyimpang. Apalagi ya, supaya mereka tidak perlu mengetahui yang saya sampaikan ini. Ada berbagai perkara penghujatan kepada Allah lewat penyembahan Baal yang dibuat oleh jemaat ini sebelum mengenal Kristus. Ketika Paulus masuk bikin penginjilan dan kemudian jemaat orang-orang Efesus ini menerima Tuhan Yesus dan dimenangkan, ternyata pola hidup lamanya masih terbawa. Ternyata mereka masih bergaul akrab dengan kehidupan masa lalu. Beberapa orang, tidak semua. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan di ayat 17, jangan bergaul ya dengan orang-orang dengan kategori-kategori ini. Kategori yang bagaimanakah Bapak Ibu? Tolong lihat ayat 17. Tidak mengenal Allah dengan pikiran sia-sia. Tidak mengenal Allah dengan pikiran sia-sia itu apa? Ternyata mataiotes itu pikiran, bukan pikiran yang tidak mengenal Allah. Sebenarnya mataiotes itu yang tidak memiliki kebenaran dan kepantasan dalam pikiran. Jadi yang dia pikirkan adalah kenajisan melulu. Paulus bilang begini, bergaul pun jangan dengan orang-orang yang tidak memiliki kebenaran di kepalanya dan hanya memikirkan ketidakpantasan, mataiotes. Siapapun yang bergaul dengan mereka akan ikut tercemar. Paulus sampai begitu. Maka jangan bergaul dengan mereka. Ini hal yang kedua, posisi orang ini. Yang kedua, ayat 18. Cara berpikir yang gelap karena kebodohan, menolak kebenaran, keras kepala. Saya penasaran keras kepala ini maksud apa? Ternyata porosis dalam teks Yunani itu, porosis itu bukan cuma keras kepala, sebenarnya tertutup dengan kapalan. Ibu Bapak Ibu pernah luka, baru luka itu sembuh, tapi ada daging yang agak keras menonjol. Apa itu bahasa Indonesianya itu? Kalat, keloid.
itu dia. Dan umumnya ketika disentuh, sensitivitasnya jauh lebih kecil dibandingkan bagian lain. Itu yang disebut dengan porosis, bekas luka yang dihasilkan yang tidak memiliki rasa yang sama dengan tempat yang lain. Maka muncul ayat 19. Ayat 19 bilang perasaan mereka tumpul. Itu sebenarnya apalgeo, yang berarti berhenti merasakan sesuatu. Gara-gara koloi tadi, maka perasaan mereka tumpul, berhenti merasakan sesuatu. Kita simpulkan begini Bapak Ibu, yang terjadi di Efesus, yang dikhawatirkan oleh Paulus akan membawa kondisi tidak baik pada gereja Efesus itu, ternyata cuma dua hal, yaitu pertama, keras hati, porosis, mereka yang dengan sengaja mengeraskan hatinya, maka muncullah ketidakpekaan pada kebenaran. Saya lupa berapa di sini saya pernah memberi contoh sederhana begini. Tidak bermaksud mencoba menyederhanakan pemahaman kita tentang Roh Kudus, tapi saya pernah bilang begini, Roh Kudus itu menurut saya, karena disebut Allah di dalam kita, bagaikan bintang segi lima yang dengan sengaja ada di hati. Saya mengandaikan begitu. Kita bikin salah, dia akan muter. Aduh. Kita bikin salah lagi, dia akan muter. Aduh. Kita bikin sesuatu yang tidak berkenan, tiba-tiba, aduh. Sengaja diberi rasa pada putaran itu untuk membuat kita, lu salah, minta ampun, lu salah, perbaiki. Roh Kudus berbicara dengan cara menarik. Pernahkah saudara ketika bikin sesuatu yang salah, tiba-tiba rasa tidak enak hati dan malu hati ke Tuhan, bahkan mau tikang lutut pun tidak berani karena rasa tidak layak? Itu cara dipola Allah di dalam kita, itu Roh Kudus. Saya menyederhanakan begitu. Tetapi untuk saudara tahu bintang segi lima itu memutar, menoreh sesuatu di sini, menoreh, membuat luka. Semakin sering berputar, semakin banyak luka. Semakin sering berputar, semakin banyak luka. Semakin banyak luka, semakin banyak koloidnya. Semakin tebal, semakin tebal, semakin tebal. Dan engkau berbuat sesuatu yang salah, tiba-tiba gak rasa apa-apa. Oh, ini benar. No, itu salah. Masih terus putar, marnganda sonya ndak rasa. Hati-hati, kecenderungan berbuat dosa berulang membuat engkau tidak peka pada kehendak dan mau Tuhan. Seringkali buat hal yang sama berulang membuat engkau tidak bisa mendengar lagi perkataan Roh yang kudus itu yang diberikan kepadamu. Loh, Roh Kudus kan adalah yang membimbing saudara dan saya ketika Yesus naik ke surga kan. Kita cuma itu yang dikasih, bukan cuma maksudnya itu kekuatan kita untuk tetap hidup benar. Tapi kalau sudah nggak mendengar, bukan karena dia tidak berbicara, bukan karena Allah tidak menegur melalui Rohnya, tapi kepekaan itu hilang. Porosis terjadi, apalgeonya muncul, tumpul perasaan, tidak memiliki kepekaan. Saya katakan yang dikhawatirkan oleh Paulus di Efesus, dua hal itu. Kepala angin, tidak dengar-dengaran, berefek pada ketumpulan perasaan. Selanjutnya, ayat yang ke-24. Apa yang harus dilakukan? Saya Bapak Ibu ketika baca berulang ayat 21 sampai ayat yang ke-24, wow, memang enggak, walaupun dalam hati kemarin kenapa GPIB kasih bacaan Efesus ini di ulang tahun Pelkat PA, kan susah. Ternyata memang mengena loh. Perhatikan ya, bagaimanakah agar orang tetap memiliki kepekaan untuk mengerjakan kebenaran dan tidak jatuh pada dosa berulang. Ayat 20 dan 21 menegaskan hal yang sangat penting. Pengenalan terhadap Kristus dibutuhkan. Dengarkan, ulangi. Pengenalan kepada Kristus dibutuhkan. Caranya bagaimana? Lihat ayat 21. Mendengar tentang Dia, menerima pengajaran tentang Dia. Mendengar tentang Dia,
menerima pengajaran tentang dia. Anak-anak Pelkat PA mendengar tentang dia, menerima pengajaran tentang dia. Dia yang saya maksud, Kristus. Orang hanya mungkin bertahan dari godaan agar tidak jatuh dalam dosa, dia butuh pengenalan yang benar pada Kristus. Dan pengenalan yang benar pada Kristus dilakukan dengan mendengar tentang Kristus dan menerima pengajaran tentang Kristus. Di manakah itu dilakukan? Di sini. Di manakah itu dilakukan? Di interaksi keluarga. Di manakah itu dilakukan? Di upaya saudara dan saya mencari kebenaran. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sudah mulai sadar di 7 menit ini? Udah mulai rasakan mereka atmosfernya mereka. Nah, tiba-tiba mereka sudah diam lagi. Jadi mama-mama, tolong bayangkan betapa sulitnya para pelayan PA kalau mengajar. Itu kiranya mereka minum obat peredah darah tinggi supaya saya pelayan PA yang berprofesi menjadi pendeta. Kalau saya tidak di mimbar sini pasti akan turun untuk melayani PA, jadi tahu kondisinya. Nah, lalu terakhir ayat 22, 23, 24. Apa yang harus dilakukan? Dua pihak harus terlibat. Pihak yang pertama adalah pihak manusia. Pihak yang kedua adalah pihak ilahi, yaitu kuasa Yesus Kristus. Pihak manusia bikin apa? Ayat 27. Menanggalkan manusia lama. Hidupnya harus benar-benar niat untuk berhenti bikin dosa. Hidupnya harus benar-benar niat untuk berkata tidak pada dosa. Hidupnya harus benar-benar niat untuk jauh dari kesalahan itu. Tapi itu bagaikan naik perahu dengan 2 dayung dan hanya dayung sebelah kiri yang diayun. Itu akan terputar-putar di tempat kalau cuma usaha manusia untuk meninggalkan. Harus ada kuasa yang lain, kuasa ilahi Yesus Kristus di ayat 23 dan 24. Bikin apakah kuasa Tuhan itu? Ketika engkau meninggalkan gaya hidup yang lama, tiba-tiba DNA Kristus diberikan. Kita mengenakan manusia yang baru. Supaya Bapak Ibu dapat tolong lihat mana itu ayat 23. Supaya kamu dibaharui. Dengarkan ya, ini kalimat pasif bukan aktif. Tidak supaya kamu membaharui diri. Manusia tidak bisa baharui dirinya, nggak bisa. Manusia butuh kuasa yang lain, yaitu Yesus Kristus. Dibaharui, dapat DNA Kristus. Maka akhirnya mengenakan manusia baru. Hanya dengan itu orang mampu bertahan menghadapi berbagai godaan menuju pada kemenangan dalam Kristus. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti dengan hal yang singkat ini. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Saya mau tampilkan slide ini khusus untuk Bapak Ibu dan pelayan PA untuk melihat ini. Bolehkah tolong ditampilkan? Ya, Bapak Ibu tolong lihat di situ. Pendeta Dr. Nancy Rehata membuat penelitian menarik, lalu diambil hasil penelitian ini di buku pembina, ditulis oleh buku pembinaan oleh Pendeta John Simon Doktor dan Dr. Stella. Ada hal yang menarik loh. 7 dari 10 pemuda gereja meninggalkan gereja pada usia 20 tahun. Nggak tahu teman-teman Happy Sharing mengalami hal yang sama nggak di denominasi gereja yang lain. 34% diantaranya tidak pergi ke gereja hingga usia 30, atau umumnya di usia perkawinan. Umur-umur 25, 26 baru datang ketok ruang pendeta. Pak, mau kawin saya. Itu baru muncul tuh. Lalu keaktifan gerakan pemuda GPIB 10% dari jumlah anggota. Ini terbukti hari Jumat kemarin. Coba slide berikut. Apa penyebabnya? Bilangan Research membuat penelitian yang luar biasa loh. Ibadah-ibadah muda tidak menarik dengan berbagai alasan bla bla bla. Sudahlah, saya mau abaikan itu. Tolong slide berikut. Saya mau tunjukkan sesuatu kepada saudara dalam rangka pengajaran dan pendengaran mereka tentang Allah. Apa arti data ini? Memasuki usia gerakan pemuda,
warga jemaat dewasa ini, termasuk PKB, PKP, dan PKLU, memiliki kehendak bebas pilihan mereka untuk aktif atau tidak tanpa dipaksa. Kita nggak bisa paksa mereka di jemaat dewasa ini untuk beraktif atau tidak. Lalu, siapa yang bisa dipaksa dalam tanda kutip? Tolong dimunculkan, di enter lagi. Hanya warga jemaat anak, yaitu Pelkat PA dan PT, yang dapat dalam tanda kutip sedikit ke gereja ya. Mereka akan, ayo ke gereja ya, bisa. Coba Bapak Ibu mau paksa, ayo ke jemaat dewasa. No, saya masih kerja. Bapak Ibu paksa PKB yang tidak aktif untuk beribadah, saya belum pulang, masih aktif kerja. Akan banyak alasan. Tapi ke PAPT, orang tua bisa rangkul. Apa yang saya mau katakan? Usia ini adalah kesempatan saudara dan saya, gereja Tuhan, untuk buat mereka mengalami pengenalan yang benar. Ayat 20, pengenalan yang benar pada Yesus Kristus lewat cara mendengar tentang Kristus dan mengajarkannya. Makanya di Pelkat inilah jantung pelayanan gereja oleh kasih karunia Allah. Bapak Ibu tahu, andai kata, coba slide berikut. Terus munculkan aja satu, muncul semua begitu. Langsung muncul aja semua. Ini realita yang kita alami. Kemarin berita mengejutkan waktu saya pergi kunjungan hari apa itu? Seorang siswi SMP diperkosa dan dibunuh oleh teman sebayanya. Gila nggak? Gila lagi saya bilang. Ngeri nggak? Ada apa dunia sekarang? Di umur-umur sekecil itu loh, melakukan kejahatan tanpa rasa, seakan-akan yang kita takutkan mengenai porosis terjadi ke mereka, ketumpulan dan kehilangan kepekaan. Ini loh Bapak Ibu yang sedang kita alami. Terakhir, slide berikut. Kalau melihat kami tertawa, kami berlari dan bermain, bernyanyi, bercanda, terluka, berbohong, berkelahi, dan menangis. Engkau melihat kami di rumah, Di sekolah, di mall, di jalanan, bahkan kami ada di gereja. kami adalah anak-anak-Mu generasi mudamu. dan tanggung jawab-Mu. suara dunia semakin melunturkan pengaruh gereja dan keluarga dalam kehidupan kami. dan semakin sulit bagi kami untuk mendengar pesan firman Tuhan. Dan merasakan kasih Tuhan. Sekaranglah waktunya Untuk membangkitkan anak-anak dan generasi muda di dunia kita. Kami tidak membutuhkan banyak program. Kami tidak butuh banyak acara. Yang kami butuhkan adalah gereja masa kini. Menjadi gereja antar generasi. Di mana kami dapat dikasihi dan dihargai. Dan supaya kami dilibatkan dalam komunitas gereja seutuhnya dengan tujuan mengembangkan potensi kami secara maksimal. Kami rindu memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. sesuai dengan kemampuan dan umur, Talenta. dan karunia-karunia rohani yang kami miliki. Kami adalah murid Kristus yang siap dilatih. Tolong jangan menganggap rendah kami. Kami adalah gereja masa kini. dan gereja masa depan. Apa yang akan terjadi jika engkau kehilangan kami? Engkau kehilangan kami. 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 Harapan kami agar gereja Tuhan di Indonesia bangkit dan menjadikan kami prioritasnya. Bahwa setiap program pelayanan yang ada di gereja kami bekerja sama supaya anak-anak dan generasi muda dijadikan bagian dari komunitas iman kita. Supaya keluarga kami dididik menjadi tempat yang subur bagi kami untuk bertumbuh sehat. Bahwa setiap kami diajarkan untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus secara benar. Dan yang terpenting, muridkan kami. Generasi anak-anak muda di Indonesia dan di dunia. Maukah engkau melakukan hal apapun demi menjangkau kami? Maukah engkau mengajar kami bagaimana kami harus hidup? Maukah engkau mengambil waktu untuk membagikan Kristus kepada kami? Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 26 tahun. Karena 10 tahun lagi
saya akan berumur 19 tahun. Karena 10 tahun lagi, saya akan berumur 23 tahun. Saya akan berumur 19 tahun. Saya akan berumur 17 tahun. Saya akan berumur 19 tahun. Saya akan berumur 20 tahun. Saya akan berumur 28 tahun. Karena 10 tahun lagi saya akan berumur 22 tahun. Pertanyaannya adalah Pertanyaannya adalah sekarang apa yang akan engkau lakukan untuk menyelamatkan generasi kami? Karena 10 tahun lagi, yang paling imut dan kecil itu akan berumur mungkin 15 tahun, 17 tahun, 18 tahun. Kalau gereja mulai tidak mengalihkan fokus pada pelayanan anak, kita gagal di ayat 20, 21, 22. Membuat mereka mengalami pengenalan tentang Kristus, mendengar dan diajarkan. Itulah sebabnya kita sedang berlomba dengan waktu. Kiranya tahun depan HUT Pelkat PA ke-66, anak-anak kita ini sudah punya tempat ibadah sendiri di situ. Amin. Kayaknya ragu loh, tidak ada yang mustahil untuk Tuhan untuk kita mengupayakan ini. Tahun depan kita beri hadiah yang baik supaya mereka boleh beribadah secara mandiri di ruangan yang tepat. Saya mau tutup untuk bilang begini, mama, papa, orang tua, tolong lihat anak-anak, cucu-cucu di rumah ya. Tolong perhatikan mereka. Stoplah kasih pegang handphone doang sebagai bentuk pendampingan, mengerikan. Kasih duduk, kasih lihat komik tentang Tuhan Yesus, atau bolehlah putar sedikit di TV YouTube tentang anak kartun-kartun dan sebagainya tentang Yesus. Buat sejak dini mereka lebih tahu Yesus Kristus daripada Superman. Buatlah mereka lebih tahu Yesus Kristus daripada apa sekarang yang ada anime apakah itu. Buatlah mereka lebih tahu pengenalan tentang Kristus. Selamat ulang tahun Pelkat PA. Mohon maaf hari ini tidak ada hot urayan khusus buat anak-anak, tapi titipan buat para pelayan. Membaralah terus, karena di tangan saudara-saudaralah 10 tahun ke depan gereja ini bertumbuh atau tidak dalam kasih sayang Tuhan. Tuhan berkati saudara. Haleluya. Amin.